Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini tengah bersiaga menghadapi musim hujan. Pemprov pun menargetkan genangan air akan surut dalam waktu 6 jam setelah hujan berhenti. Berada di daerah rawan bencana banjir, DKI Jakarta mulai bersiap menghadapi peningkatan curah hujan yang diprediksi BMKG meningkat intensitasnya pada bulan September hingga November 2021. Setidaknya ada 3 penyebab banjir yang sering terjadi di Jakarta, seperti banjir rob di pesisir Jakarta Utara yang dapat diminimalisir dengan memompa air yang masuk kembali ke laut. Penyebab banjir kedua yaitu air kiriman dari sisi selatan seperti Bogor dan Depok saat daerah tersebut mengalami hujan deras. Penyebab ketiga yang harus diwaspadai adalah hujan lebat yang terjadi di dalam kota Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan kapasitas drainase Jakarta di jalan-jalan utama hanya mampu menampung air hujan dengan intensitas 100 mm per hari. Tahun ini Pemprov DKI pun menargetkan genangan akan surut dalam waktu 6 jam setelah hujan berhenti. Target itu dihitung setelah hujan berhenti ataupun setelah air di Sungai Jakarta telah kembali ke posisi normal. Untuk membahas lebih lanjut apakah antisipasi banjir di ibu kota sudah efektif dilakukan dan upaya apa saja yang perlu dilakukan agar terbebas dari banjir yang biasa terjadi di musim hujan, kita akan langsung berbincang bersama Bapak Nirwono Yoga selaku pengamat tata kota. Selamat pagi Mas Yoga, apa kabar? Selamat pagi Mbak Prisil, Alhamdulillah sehat. Selalu sehat selalu. Alhamdulillah. Mas Yoga, ini kita memang sudah memasuki musim penghujan ya, apalagi yang biasanya diantisipasi oleh warga ibu kota adalah banjir begitu. Untuk itu juga banyak sekali pengendalian yang sudah dilakukan Pemprov DKI Jakarta, kemudian ada program gerbek lumpur, menambah saluran resapan begitu. Dan banyak sekali upaya-upaya yang juga nantinya nih untuk menghadapi banjir, mengerahkan petugas-petugas untuk juga nanti membantu masyarakat dan memastikan bahwa tidak ada genangan di DKI Jakarta. Nah, apa yang menjadi catatan Mas Yoga terkait dengan program-program memang yang sudah dicanangkan dan akan dilakukan, apakah nantinya akan efektif berlaku nih Mas Yoga? Ya, betul Mbak Prisil. Jadi secara umum ya, tentu kita sudah apresiasi ada 4 tugas utama yang sudah dikerjakan oleh teman-teman SDA. Yang pertama tentu adalah program gerbek lumpur ya, baik itu di sungai maupun di situ dan embung waduk ya. Kemudian yang kedua yaitu pembangunan drainase vertikal ya, atau lebih tepatnya sumur resapan. Terus yang ketiga yang paling terbaru yaitu pemasangan alat-alat pencatat curah hujan ya di 267 kelurahan, dan yang keempat tentu adalah penambahan pompa-pompa, terutama pompa-pompa mobile ya untuk daerah-daerah yang rawan tergenang banjir. Nah, terlepas dari 4 yang sudah dilakukan ini, memang dalam konteks ini baru dalam jangka pendek ya. Ini baru berupa jangka pendek. Oleh karena itu, yang perlu kita informasikan kepada masyarakat adalah yang pertama ya, untuk pemukiman yang berada di bantaran kali, ya mohon maaf ini tahun ini dan tahun depan, awal tahun depan bisa dipastikan pemukiman di bantaran kali akan tetap terancam atau terdampak banjir, terutama banjir kiriman ya. Karena dalam 4 tahun terakhir ini memang belum banyak yang bisa dilakukan dalam hal pembenahan sungai, terutama di 4 sungai yang harusnya target di 2022 nanti selesai, yaitu Sungai Ciliwung, Pesanggeran, Angke, dan Sunter. Maka kalau kita belajar di awal tahun 2021, maka di 4 sungai ini, pemukiman yang berada di 4 sungai ini, berikut dengan anak sungainya bisa dipastikan masih akan terdampak banjir. Nah, tentu ini yang harus diinformasikan, apa yang harus dilakukan jika pada puncak musim hujan nanti itu pemukiman terdampak banjir, mereka harus dievakuasi di mana dan kemudian bagaimana ke depannya ya. Jadi itu satu. Yang kedua yang tidak kalah penting tentu tadi kita bicara soal banjir lokalnya ya. Yang tahun 2020 ini sebenarnya terjadi, di mana sistem saluran drainase kita memang belum direhabilitasi secara total ya. Saluran air kita ini kan hanya mampu sekitar 100-an milimeter per hari, sementara di awal 2020 tahun lalu Mbak Prisil, curah hujan kita sudah lebih di angka 220, bahkan ada yang 370 di beberapa titik lokasi, sehingga bisa dipastikan banjir lokal pasti akan terdampak di beberapa daerah, terutama pemukiman yang berada di daerah cekungan, kemudian jalan-jalan yang berada di daerah ada cekungan juga, dan juga tentu underpass ini yang rawan-rawan akan tergenang banjir. Sementara yang ketiga yaitu banjir rob, sampai dengan sekarang ini kita belum melihat ada upaya maksimal untuk melakukan antisipasi ya,
secara keseluruhan di kawasan pesisir utara, sehingga pemukiman yang berada di pesisir utara tentu akan terdampak banjir. Nah, yang perlu kita cermati adalah pada saat puncak musim hujan nanti antara bulan Januari Februari, pada titik atau satu hari tertentu, 1-2 hari tertentu itu terjadi bersamaan, ya. Jadi hujan deras di daerah puncak Bogor, Depok, hujan deras juga di daerah Jakarta, dan di daerah pesisir utara terjadi bulan purnama, sehingga kalau itu terjadi bisa dipastikan akan terjadi banjir kiriman, banjir lokal, dan banjir rob. Nah, ini yang puncaknya ini menurut saya yang harus ekstra hati-hati, karena kalau tidak Jakarta bisa dikatakan kurang lebih ya 70-80% wilayahnya akan tergenang banjir. Baik, ini yang harus juga diantisipasi berarti harus ada koordinasi dengan daerah-daerah penyangga karena memang harus ada peran dari daerah penyangga yang juga penataan ini harus selaras begitu dari hulu hingga hilir. Apa kemudian catatan untuk juga dilakukan oleh Pemda daerah yang menjadi daerah penyangga dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta nih untuk juga nanti menghadapi potensi yang tadi sudah dijelaskan Mas Yoga? Betul, jadi ini PR lama sebenarnya Mbak Priscil yang kita harapkan harusnya sudah dituntaskan. Apalagi kita sudah ada Perpres 60 tahun 2020 yang terbaru yang mengatur penataan Jabodetabek punjur ya secara keseluruhan. Ada 3 PR yang harusnya dikerjasamakan oleh Pemprov Jawa Barat, Pemprov Banten, dan juga Pemprov DKI, dan juga tentu pemerintah kota kabupaten yang ada di Jabodetabek, yaitu pertataan sungai. Ya, kita ada 13 sungai yang mengalir di Jakarta, yang semuanya melalui wilayah tersebut. Ya, ada yang wilayah Jawa Barat, ada yang wilayah Banten, sehingga kebijakannya harus satu sungai, satu manajemen, satu policy. Ya, artinya begini, dari hulu sampai dengan ke hilir, jika kita mematuhi seluruh pemukiman di bantaran kali harus direlokasi misalnya supaya kapasitas sungai kita maksimal, maka seluruh kota kabupaten yang dilalui oleh sungai tersebut harus melakukan hal yang sama. Ya, ini yang PR utama. Ya, Ciliwung misalnya, Ciliwung itu dari Kabupaten Bogor, kemudian ke Kota Bogor, kemudian ke Kota Depok sampai dengan masuk ke wilayah Jakarta harus satu manajemen, harus satu kebijakan, karena kalau tidak maka yang dilakukan Jakarta tidak akan maksimal. Ini PR pertama. Kemudian kedua, di Jabodetabek ini ada 208 situ danau embung waduk ya. Nah, ditambah ada 2 bendungan baru yang akan dibangun oleh Kementerian PUPR, yaitu bendungan Sukamahi dan bendungan Ciawi ya. Ini juga harus dilakukan revitalisasi secara keseluruhan. Tidak hanya situ dan embung waduk yang ada di Jakarta saja, tetapi juga seluruh kota kabupaten yang memiliki situ dan embung waduk harus direvitalisasi, seperti dikeruk, diperdalam, diperlebar ya, sehingga kapasitas air yang ditampung itu lebih maksimal. Kenapa? Kalau situ dan embung waduk yang ada di luar Jakarta tadi berfungsi secara optimal, sebenarnya air yang akan mengalir masuk ke sungai, ke wilayah DKI Jakarta itu juga dapat dikurangi secara signifikan. Jadi membantu sebenarnya kalau pemerintah Jawa Barat, Banten, dan juga kota kabupaten yang ada di Bodetabek tadi mau melakukan bersamaan dengan Pemprov DKI. Nah, ini PR yang kedua. Ketiga, yang tidak kalah penting tentu adalah kebijakan tata ruang. Ya, jadi tata ruang dari hulu sampai dengan hilir harus sama. Ya, konservasi, misalnya konservasi daerah Puncak Bogor, ya, mengurangi pembangunan fisik, umpamanya seperti villa-villa di daerah Puncak, ya, kemudian pembangunan hotel, pemukiman yang ada di sekitar bantaran kali dari hulu sampai hilir itu juga harus dilakukan. Nah, ini PR yang menurut saya harus melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota kabupaten. Baik, kalau tadi juga membahas bagaimana kemudian waduk ini menjadi penting atau tempat penampungan air ini menjadi penting. Seperti apa untuk memaksimalkan begitu Mas Yoga, dan seperti apa fungsi yang sangat baik untuk nantinya juga mencegah adanya banjir. Nah, tapi kita harus tahan dulu karena kita harus break sejenak ya Mas Yoga. Dan pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan melanjutkan perbincangan kita tetap bersama kami di Halo Indonesia.